Mungkin di antara godaan-godaan, ujian-ujian demi kesempurnaan amal kita itu yo perjuangan batin kita ini. Nah, semoga kita tidak kemudian berhenti, tapi terus jalan. Ibadah kang tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Semoga teman-teman semua masih siap, masih kuat untuk istiqomah ngaji, nambah ilmu dengan segala cara dan jalan seperti biasa kita ngaji. Biasanya kalau sudah bersifat rutin itu nanti lama-lama muncul rasa bosan, muncul rasa jenuh. Kok ya gitu-gitu terus ngaji ini, kok ya ndak ada inovasi-inovasi apa variasi-variasi apa gitu loh. Nah, mungkin sudah muncul rasa seperti itu. Itu di antara tantangan, makanya sering saya sebut yuk istiqomah. Ya memang mungkin dalam ngaji kita ini ada banyak hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan seleranya teman-teman. Apalagi mungkin yang baru belum lama mengikuti ngaji filsafat ini, kemudian di kepalanya muncul banyak ideal-ideal, keinginan-keinginan yang ternyata tidak terpenuhi dari ngaji demi ngaji yang mungkin sudah beberapa kali diikutkan. Tapi ya memang seperti inilah ngaji yang kita jalankan. Mungkin banyak kecewa karena minta tema macam-macam kok ya tidak diangkat-angkat. Mungkin teman-teman menganggap saya itu ngerti semuanya, ngerti segalanya, sehingga segala macam tema dimintakan pada saya. Ya insya Allah ini kita sambil pelan-pelan mari kita belajar sedikit demi sedikit. Mungkin yang pesen banyak tema, ya pada saatnya insya Allah nanti terpenuhi pada saatnya. Atau mungkin sebenarnya bisa dicari, tidak harus di ngaji filsafat ini, di kajian-kajian yang lain. Hari ini kan banyak itu kajian-kajian, teman-teman bisa mencari sendiri. Kemudian mungkin juga lebih dahsyat daripada ngaji kita ini, apalagi dari sisi suara misalnya, saya tuh ya karakter suaranya seperti ini, tidak meledak-ledak, tidak cepat, sehingga teman-teman segera dapat informasi. Ini ritmenya agak lambat, suaranya agak pelan. Ya ini memang karakternya seperti ini, jadi mohon dimaklumi saja. Kalau tidak kuat ya tidak masalah, di pause atau di stop saja. Saya sering melihat teman-teman yang mengeluh, Pak suaranya kurang keras, Pak suaranya kurang cepat dan lain sebagainya. Semoga perangkat teknologi teman-teman bisa canggih sehingga kalau kurang kuat, kurang keras dikeraskan, kurang cepat dicepatkan sendiri. Semoga ngaji kita ini tidak malah jadi nambah-nambah dosa. Teman-teman malah menderita, teman-teman malah kecewa, teman-teman malah mengeluh, tidak puas, dan lain sebagainya. Kita nikmati saja bareng-bareng. Paling tidak jangan fokus pada saya, pada medianya, tapi lebih fokus pada ilmunya. Insya Allah nanti kalau kita memang ikhlas nawaitunya demi ilmu, meningkatkan kualitas diri kita masing-masing dalam rangka menuju Allah, ilaihi roji'un, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya ilmu, tidak sekedar manfaatnya. Baik teman-teman, ini malam hari ini kita ada di sesi yang terakhir untuk tema para raja dan para wali. Malam hari ini kita ketemu yang khas lagi. Kalau zaman di sesi awal kita ketemu dengan Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat cinta dengan ilmu-ilmu dan sangat gemar melakukan kunjungan-kunjungan ke
para wali, para sufi. Kemudian kita ketemu Sultan Muhammad Al-Fatih yang dituntun langsung oleh guru-guru sufi dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian minggu lalu kita ketemu Syekh Ibrahim bin Adham, yang beliau ini raja tapi kemudian meninggalkan tahtanya dan menjadi wali. Malam hari ini kita tipe yang terakhir dari tema raja dan wali, yaitu yang sekaligus raja dan sekaligus wali. Jadi beliau ini yo pandito yo ratu secara sekaligus. Nah, kebetulan tokoh luar biasa kita malam hari ini adalah Khazanah Nusantara juga, yaitu Sunan Gunung Jati. Insya Allah nama Sunan Gunung Jati ini teman-teman mestinya sudah sangat hafal, sangat paham. Bahkan mungkin nanti apa yang akan saya sampaikan sebagian besar teman-teman sudah tahu. Jadi saya pamit ini menyampaikan beberapa hal. Kalau ada yang keliru, ada yang meleset, ada yang tidak cocok, monggo memberi feedback, saya diingatkan sehingga kita bisa bareng-bareng belajar. Apalagi ini tokoh dari kalangan kita sendiri tentunya, berarti nanti hikmah-hikmah yang kita ambil dari kehidupan beliau itu banyak relevansinya untuk hidup kita. Karena kalau bahasanya hermeneutik itu konteks historisnya itu ada di tempat kita sendiri, tidak lagi di luar. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin wadahnya wadah di luar budaya kita, sehingga mungkin saja ada 1-2 hal yang kurang relevan. Kurang relevan itu mungkin karena beda ruangnya atau beda waktunya. Nah, malam hari ini kita mungkin lebih bisa akrab karena berasal dari tokoh kita sendiri, panutan kita sendiri. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mari disiapkan segala perangkat ubur ampinya untuk tahan mengikuti kajian ini. Semoga ya maksimal hanya 2 jam saja, tidak lebih. Saya selalu beban kalau lebih dari 2 jam itu kasihan wong teman-teman. Ngaji 2 jam itu kan ya perjuangan berat, mati-matian. Bisa tahan itu luar biasa sudah. Jadi, dan memang tidak ada yang maksa harus stay 2 jam. Kalau memang capek ya ditinggal saja, kapan-kapan dilanjutkan lagi, tidak masalah. Baik, mari kita mulai. Bismillah ya. Sunan Gunung Jati ini teman-teman pasti pernah dengar namanya, atau nama asli beliau Syarif Hidayatullah. Ini dua-duanya sudah jadi nama universitas ini. Kalau Sunan Kalijogo hanya ada Sunan Kalijogo, tapi kalau Sunan Gunung Jati ini ada Universitas Sunan Gunung Jati, UIN Bandung, dan ada Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Dua-duanya UIN. Ini nama yang dipakai secara sekaligus untuk 2 universitas. Beliau ini merupakan salah seorang dari Wali Songo, putra dari seorang penguasa Mesir yang menikah dengan putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Jadi memang ada ceritanya kok bisa jauh ya Pajajaran bisa dapat suami dari Mesir. Jadi ini ceritanya ibu beliau ini yang namanya Roro Santang saat itu bersama kakaknya. Ini dua-duanya sama-sama putra Prabu Siliwangi. Kakaknya dikenal dengan nama Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang ini satu ketika bermimpi
bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Muhammad sampai 3 kali. Nah, mimpi ini membuat dia gelisah, kemudian minta izin pada ayahandanya untuk pamit berguru agama Islam. Jadi saat itu ada seorang syekh yang masyhur sekali, seorang dai namanya Syekh Datuk Kahfi yang tinggalnya di Gunung Jati. Nah, ketika pamit pada ayahnya tidak diizinkan oleh ayahnya. Akhirnya lari karena saking inginnya berguru belajar agama Islam. Lari dan adik beliau ikut, dan sehingga kemudian keduanya berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Kemudian nanti setelah tuntas berguru, ini nanti oleh gurunya diminta membuka hutan di daerah Gunung Jati di bagian selatan. Daerah yang dibuka ini nanti dikenal dengan nama Tegal Alang-alang. Dan beliau, Pangeran Walangsungsang ini, menggunakan gelar Cakrabuana. Nah, Tegal Alang-alang ini nantinya ketika sudah maju, itu karena punya pelabuhan-pelabuhan, di situ banyak berinteraksi dengan berbagai bangsa. Jadi terjadi percampuran dengan banyak bangsa. Karena banyak terjadi percampuran-percampuran ini, maka daerah itu nanti dikenal sebagai Caruban. Dan Caruban ini nanti lahir jadi satu kerajaan tersendiri, dikenal sebagai Caruban Nagari, yang hari ini kita kenal sebagai Cirebon. Cirebon itu karena mata pencaharian sebagian besar orang saat itu mencari udang. Nah, jadi dari mata pencaharian itu kemudian daerah situ dikenal sebagai Cairebon dan hari ini dikenal Cirebon. Nah, zaman itu merupakan satu negeri tersendiri yang dikenal sebagai Caruban Nagari, yang dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang dengan gelar Cakrabuana. Ini nanti ada hubungannya dengan kisahnya Sunan Gunung Jati. Nah, selama masa pendidikan dengan Syekh Datuk Kahfi ini, beliau berdua ini, kakak adik Pangeran Walangsungsang dan Roro Santang ini, diperintah oleh gurunya untuk naik haji. Waktu naik haji itulah mereka ketemu penguasa Mesir saat itu, namanya Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini kemudian tertarik pada Roro Santang, kemudian dilamar, diterima, menikah di sana. Nanti setelah menikah, nama beliau berganti menjadi Syarifah Mudaim. Ada cerita nantinya beliau berdua ini tinggal di Mesir sampai sekitar 3 tahun. Dan nanti melahirkan Syarif Hidayatullah, yang ini nanti kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dan seorang lagi adiknya namanya Syekh Syarif Nurullah. Jadi ceritanya seperti itu, mengapa kok dari Pajajaran ketemunya Mesir. Nah, nanti pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah ini ditinggal ayahnya. Jadi ayahnya meninggal. Tapi Syarif Hidayatullah ini semangat belajarnya tinggi. Sehingga beliau ketika diminta untuk menggantikan ayahnya, tidak mau. Sehingga tahta diduduki oleh adik beliau. Dan nanti beliau lebih memilih mengembara, mencari ilmu, termasuk nanti pada akhirnya kembali ke wilayah Sunda, ke tempat paman beliau, Cakrabuana.
Bahkan nanti beliau diambil menantu oleh pamannya ini dan mendapatkan tahta Caruban Nagari, atau orang menyebut juga kadang Caruban Larang, dan beliau nantinya mendapat gelar Susuhunan atau orang yang dijunjung tinggi. Sementara itu kakek beliau, Prabu Siliwangi, mengizinkan beliau berdakwah, mengizinkan beliau menyebarkan Islam, meskipun Prabu Siliwanginya sendiri tidak mau masuk Islam. Dan kemudian dari situ dimulailah nanti perjuangan dan dakwah dari Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Oke, itu dasar ya, informasi biografis saja tentang Sunan Gunung Jati ini. Nanti ada beberapa kontroversi-kontroversi yang tentu saja tidak mungkin kita angkat di ngaji filsafat ini. Kontroversi-kontroversi itu biarlah yang ahli sejarah, ahli filologi menelusuri. Karena mereka yang lebih ahli, khususnya kontroversi tentang jalur keturunan beliau, silsilahnya, kemudian sosok beliau. Ini kadang-kadang ada yang rancu dengan nama Fathahillah. Jadi ada beberapa sejarawan yang menyebut ya Sunan Gunung Jati itu ya Fathahillah itu orang yang sama. Tapi ada yang bilang ya tidak, Sunan Gunung Jati dan Fathahillah itu orang yang berbeda. Kalau Fathahillah ini asalnya seorang panglima perang dari Pasai yang nama beliau adalah Fadulahan. Ketika Pasai dan Malaka direbut Portugis, ya terus beliau hijrah ke Jawa. Jadi memperkuat kekuatan armada kesultanan-kesultanan Islam Jawa, Demak, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Dan beliau inilah nanti yang mampu menaklukkan Sunda Kelapa, sehingga namanya nanti diganti Jayakarta. Jadi orang yang berbeda meskipun saling bantu-membantu dalam perjuangan. Kemudian ada juga tentang silsilah. Ini ada yang bilang yo asal-usul beliau itu sebenarnya tidak nenek moyang beliau itu tidak hanya dari Mesir. Tapi kalau ditarik-tarik yo bisa nyambung sampai Hadramaut. Jadi beliau ini masih kalau ditarik silsilahnya ya tetap akan sampai pada Rasulullah. Nama Syarif di depan nama beliau itu kan memang indikasinya ke sana. Ini bisa dilihat misalnya di tulisan-tulisannya Sayyid Naqib Al-Attas yang beliau ini mempedomani naskah sejarah raja-raja Cirebon. Tapi yang kontroversi mungkin ini nanti jatahnya teman-teman ya, yang ahli sejarah, yang ahli filologi. Kita malam hari ini lebih pada hikmah-hikmah apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Baik, kita mulai materi kita biar tidak terlalu banyak cerita-ceritanya, kita lebih banyak belajarnya. Ini kita awali dari gelar beliau ya. Beliau itu waktu memimpin Cirebon, gelar beliau ini adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubiz Zaman Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini panjang sekali nih gelarnya. Ini mirip kalau di Jawa itu kan Sultan itu ya disebut juga Khalifatullah Tanah Jawa dan sekaligus Panatagomo. Jadi ini gabungan antara ya pendeta ya ratu, ya ahli agama ya raja. Jadi
Apalagi beliau, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Beliau ini bahkan tidak hanya ahli agama, tapi seorang wali. Beliau ini ada di beberapa naskah disebut beliau ini makomnya adalah wali kutub. Kalau teman-teman merujuk ketika dulu membahas Ibnu Arabi, wali yang makomnya kutub ini dapat disebut sebagai penghulunya para wali. Wali yang sampai derajat ini di satu zaman jumlahnya hanya satu. Sehingga kalau ada wali kutub kok sekaligus waliul amri, raja sekaligus wali, yang walinya wali kutub ini ya seolah-olah ini gabungan dari dua posisi raja. Raja duniawi dan raja ukhrawi. Rajanya wali dan juga rajanya kerajaan. Ini sampai di titik ini sebenarnya mulai terasa betapa istimewanya beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Sebelum kita lanjutkan ke quote-quote, kata-kata dan pesan-pesan wasiat-wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Menarik yang disebut istilah petatah petitih ini bentuknya hanya satu kalimat pendek. Jadi bukan quote-quote panjang, apalagi teori-teori panjang yang bertele-tele. Hanya satu kalimat untuk setiap pesan. Tapi mungkin karena yang menyampaikan beliau seorang wali kutub, meskipun satu kalimat itu rasanya meresap masuk ke dalam diri, dibandingkan harus membaca buku-buku tebal yang bertele-tele. Mungkin ini cocok dengan konsepnya ada seorang filosof, namanya adalah Ockham, William Ockham. William Ockham ini ahli logika dari Inggris abad ke-14. Beliau ini nanti teorinya dikenal sebagai reduksionisme metodologis. Dia punya prinsip hemat yang dikenal sebagai teori pisau atau pisaunya Ockham. Jadi dia ini menyatakan bahwa pandangan itu, gagasan dan penjelasan tentang sesuatu itu yang lebih tepat adalah yang lebih pendek dan lebih sederhana. Kalau ada penjelasan misalnya tentang sesuatu atau uraian tentang satu kebaikan misalnya, ini isinya sama sih, misalnya ada buku A sama buku B. Yang buku A itu panjang, lebar, bertele-tele. Sementara yang buku B ini pendek saja. Hanya 1-2 kalimat saja. Wah, ternyata yang pendek 1-2 kalimat ini, kata Ockham, biasanya ini yang lebih benar dibandingkan yang bulat bertele-tele. Kita kan sering begitu. Kalau kita benar itu biasanya ngomongnya pendek. Ya atau tidak? Ya, tidak, dan sebagainya. Tapi begitu kita ada salah, itu biasanya kita bulat. Masih ada tapinya, ada namunnya, masih ada meskipun demikiannya, masih ada macam-macam panjang. Biasanya tambah bulat itu biasanya ya kemungkinan salah dibandingkan yang lebih singkat. Jadi yang asumsinya paling sedikit, mudahnya begitu. Nah, model petatah petitih ini juga begitu. Jadi hanya singkat, hanya satu kalimat. Oke, di antara kiai-kiai tempat saya mondok dulu, ada yang kalau beliau ini khutbah Jumat, itu pendek sekali. Biasanya hanya 1-2 kalimat terus selesai. Beda dengan yang hari ini sering saya alami, kan khutbah Jumat itu sampai setengah jam, kadang lebih. Tapi beliau ini hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Misalnya, saudara-saudara sebagai sesama muslim, tolong jangan saling menyakiti, jangan berkata-kata yang mencederai hati teman kita, saudara kita. Sudah selesai, terus barokallahu li wa lakum.
Ini kan rasanya khotbah kok pendek sekali. Tapi justru dengan pendek sekali ini, orang terkesan. Sampai pulang, kita masih ingat tadi itu dipesan ini loh sama Pak Yai, waktu khotbah Jumat. Dibandingkan yang khotbahnya panjang bertele-tele sampai setengah jam, biasanya terus kita ngantuk. Jadi pulangnya ya enggak dapat apa-apa akhirnya. Tadi ngomong apa ya enggak jelas. Nah ini, maka menurut saya gaya Petata Petitih ini, gaya wewekas dan lipat-lipat yang pendek-pendek seperti ini penting. Kita kembangkan untuk kita biar tidak terlalu banyak omong. Kayak saya ini bahas sampai 2 jam lebih, ini mungkin ya agak tidak terlalu efektif juga. Ada penelitian yang menyatakan bahwa dari penyampaian materi sekitar 1 jam itu paling yang masuk hanya 10 menitnya yang membekas, tapi sisanya biasanya hilang. Ya syukur alhamdulillah hari ini ada rekaman-rekaman, ada YouTube, jadi bisa diulang. Coba ngomong langsung yang tidak ada rekamannya, tidak ada rekodnya, itu kalau teman-teman saya tanya tadi ustadznya bilang apa, ngomong apa, mungkin ya memang hanya sisa 10% itu. Baik, sekarang saatnya kita mulai membahas Petata Petitih, wewekas dan lipat-lipat ini. Ada banyak isinya, cuma ini saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin urutannya tidak terlalu tertib, tapi memang bisa dipahami per kalimatnya. Ini beda-beda maksudnya. Jadi tiap poin itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Kita mulai ya. Yang pertama, ini yang paling masyhur. Yang pertama ini ditulis di mana-mana kalau teman-teman nanti berkunjung ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati akan banyak melihat kalimat ini ditempelkan. Yaitu, ini sebelum saya baca ya, saya pamit dulu minta maaf ini pada teman-teman yang mungkin dari Cirebon atau dari Jawa Barat, atau mungkin juga teman-teman Jawa. Kalau saya tidak terlalu fasih, tidak tajwidnya juga masih kacau balau kalau membaca kalimat-kalimat dalam bahasa ini. Jadi, ya nanti saya baca apa adanya, semoga teman-teman maklum. Yang penting fokus pada maksudnya. Ini saya hanya ngutip saja dari berbagai sumber. Yang pertama, Insun titip tajuk lan fakir miskin. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku menitipkan tajuk. Tajuk itu musola, langgar, tempat sholat. Lan fakir miskin. Dan fakir miskin. Jadi ini biasanya disebut paling awal sebagai pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maksudnya beliau untuk urusan agama titip tajuk. Tolong ramaikan masjid, musola, langgar. Jadi mungkin ini maksudnya ya jangan sampai langgar, musola, tajuk itu sepi. Sepinya langgar, musola, masjid adalah salah satu indikator semangat dan gairah beragamanya orang-orang mulai susut, mulai surut. Yo kalau bisa bahkan masjid, musola itu tidak hanya jadi pusat peribadatan, tapi juga kalau mungkin jadi pusat intelektual, jadi pusat budaya, pusat pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti zaman Nabi itu kan, Nabi itu waktu di Madinah, masjid itu ya jadi pusat macam-macam, selalu ramai. Jadi yang pertama itu yang dititipkan. Jadi Kanjeng Sunan pesen ya tajuknya dijaga. Selama tajuk ini ramai, masih banyak aktivitas di situ, berarti menunjukkan orang masih setia, masih komitmen dengan agamanya. Kemudian juga beliau titip fakir miskin. Ini semacam clue-nya, keyword-nya. Kalau urusan ke atas hubungan dengan Allah itu tajuk. Kalau urusan sesama, ini tolong lebih perhatikan
fakir miskin, para du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Mereka ini perlu perhatian lebih dari kita. Atau kalau pakai betata betitih ini mereka dititipkan oleh Kanjeng Sunan pada kita. Jadi perhatian kita kepada fakir miskin itu menunjukkan bahwa kita sedang serius menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Sementara perhatian kita kepada tajuk musola masjid adalah isyarat simbol bahwa kita ini menetapi amanat Allah sebagai hambanya. Jadi tajuk itu simbol vertikal, tempat kita menuju Allah, dekat dengan Allah, dan fakir miskin adalah simbol horizontal, pemenuhan amanat kekhalifahan, bahwa di antara yang diamanatkan yang harus kita tuntaskan di muka bumi ini adalah fakir dan miskin. Jadi ini oleh Kanjeng Sunan digunakan dua simbol, yaitu tajuk dan fakir miskin. Kemudian selanjutnya masih dalam betatah betitih, yen sembayang kungsi pucuke panah, yen puasa den kungsi tetaling gandewa. Nah, ini kurang lebih artinya begini. Kalau sedang sholat, jadilah seperti anak panah. Kalau sedang puasa, jadilah seperti talinya gandewa. Gandewa itu maksudnya busur panah. Ini isyarat bahwa sholat itu kan kita sedang tegak berdiri menegakkan agama. Ini anak panah itu kan kuat, kokoh, dan melesat cepat. Ini kan cirinya anak panah. Kalau kita sholat seperti anak panah, tegak, kokoh, kuat. Jangan belok-belok, jangan lemes, jangan loyo, harus semangat terus, kokoh, kuat. Seperti ujungnya anak panah. Karena sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Maka kita harus kokoh, tegak, berdiri. Sebagai simbol tegaknya agama. Jadi maka sholat kita harus serius. Lanjutannya, kalau kita puasa, kita seperti tali panah. Tali panah itu lentur, ditarik ke belakang, dipakai untuk mengarahkan anak panah. Maksudnya apa? Puasa itu kan rahasianya pengendalian diri. Simbol anak panah ini kan simbol keuletan dan pengendalian. Jadi semoga puasa itu membuahkan pengendalian diri. Jadi puasalah dengan cara seperti talinya busur panah, berarti puasalah dengan pengendalian diri yang kuat. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu mengendalikan diri, ya kehilangan makna dan rahasia puasa. Menjalankan sholat tapi suka-suka, sak seneng-senengnya sendiri, tidak peduli apakah sholatku ini berkualitas atau tidak, berarti sholatnya tidak serius, tidak tegak. Itu berarti bukan sholat yang seperti anak panah. Jadi sholatlah seperti anak panah dan puasalah seperti tali busur panah. Ini pesan paling dasar. Jadi setelah pesan tajuk dan fakir miskin, beliau juga pesan jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tidak hanya itu, sekaligus kualitasnya. Sholat seperti ujung anak panah, seperti anak panah, dan puasa seperti tali busur panah. Kemudian selanjutnya ibadah kang tetep. Ibadah kang tetep itu berarti istiqomahlah.
Ini pesan yang sering saya sampaikan ya, pesan istiqomah. Istiqomah itu berarti terus-menerus, apapun yang dirasakan tidak berhenti. Pak, saya kok belum merasakan indahnya sholat ya Pak, saya kok belum merasakan enaknya khusyuk, saya kok belum merasakan ikhlasnya berbagi dan lain sebagainya. Tidak masalah, jalan saja terus. Mungkin di antara godaan-godaan, ujian-ujian demi kesempurnaan amal kita itu yo perjuangan batin kita ini. Nah, semoga kita tidak kemudian berhenti, tapi terus jalan. Ibadah kang tetap. Apapun yang dirasakan, apapun yang terjadi, apapun hambatannya, mungkin dari hati kita sendiri atau dari pikiran kita sendiri, yang penting kita tahu bahwa itu amal kebaikan, jalan saja. Nah, itu makna ibadah kang tetap. Pak, saya kok ragu, jangan-jangan sholat saya ini hanya formalitas belaka. Jangan-jangan puasa saya ini hanya dapat lapar dan hausnya. Tidak apa-apa, lanjutkan puasa, lanjutkan sholat. Paling tidak sudah jelas bahwa puasa itu satu kebaikan, bahwa puasa itu satu kebenaran. Sholat juga begitu. Nanti pelan-pelan disempurnakan. Caranya bisa sempurna, ibadah kang tetap. Istiqomah.